Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arzil Markowi, NIM 1052 Prodi Ilmu Pemerintahan, Lokal 3F. Di sini saya akan memberikan jawaban tentang pertanyaan dari pengantar ilmu hukum. Baik, langsung saja. 1. Jelaskan definisi sumber hukum, macam sumber hukum, dan contohnya. Definisi sumber hukum menurut CST Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang ada bila dilanggar mengakibatkan adanya sanksi yang tegas dan nyata. Macam-macam sumber hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum material, contohnya seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Sumber hukum formal, contohnya undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat dan dijaga oleh penguasa negara. 2. Jelaskan tentang objek dan subjek hukum dan berikan contohnya. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dapat dijadikan permasalahan hukum, dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contohnya, Rini membeli mobil. Ia melakukan perjanjian jual beli mobil dengan Susi. Dalam hal ini, mobil menjadi objek hukum perjanjian tersebut. Subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi subjek hukum dalam sistem hukum Indonesia yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu atau orang dan badan hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Contohnya, dalam keadaan terpaksa demi keselamatan dirinya, seseorang oleh hukum dapat dibenarkan untuk lebih dahulu membunuh orang lain sebelum orang tersebut mendahului membunuh dirinya. 3. Jelaskan tentang hak dan kewajiban beserta contohnya. Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan kewenangan menurut hukum. Hak adalah kuasa seseorang yang dimiliki sejak lahir, bahkan belum dilahirkan. Contohnya, hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kewajiban adalah suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya, membayar uang kuliah atau SPP bagi pelajar, dan lain-lain. 4. Jelaskan tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum, dan contohnya. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu adalah sebuah peristiwa yang dapat menggerakkan hukum atau menimbulkan akibat hukum. Tidak semua peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum. Contohnya, peristiwa transaksi jual beli barang. Pada akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum, ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapkan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, si A menjual rumah kepada si B. Si A wajib menyerahkan rumahnya kepada si B. A berhak meminta pembayaran kepada si B. Si B wajib membayar kepada A. Si B berhak meminta rumahnya si A setelah dibayar. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Contohnya, dijatuhkannya hukuman terhadap seorang maling akibat dari mencuri barang dari rumah seorang
sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.